Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Lino Alfianto. Dengan ini mengerjakan soal UTS di ruang 02. Bab 1, Machine Learning dan Deep Learning. Machine Learning mempelajari bagaimana sebuah mesin atau komputer dapat berjalan dan pengalaman atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat belajar. Machine learning membutuhkan data untuk belajar sehingga biasa juga diistilahkan dengan learn from data. Machine learning merupakan implementasi dan AI. Machine learning memerlukan sebuah model yang didefinisikan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Proses learning adalah eksekusi program komputer untuk mengoptimasi parameter-parameter dari model tersebut dengan memanfaatkan data training atau past experience. Deep learning adalah salah satu cabang machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning. Sayangnya ide deep learning masih belum populer di waktu itu, disebabkan algoritma deep learning sangat kompleks, sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi yang belum dapat dipenuhi saat itu. Dan saat ini, deep learning sudah banyak diaplikasikan di berbagai area, sebagai pengenal wajah, self-driving car, mengenal suara, dan lain-lain. Dua kategori machine learning. Secara umum, algoritma machine learning dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning pembelajar terarah adalah salah satu metode pembelajar mesin di mana hasil yang diharapkan pengguna sudah diketahui atau dimiliki informasinya oleh sistem. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran ini bekerja dengan memanfaatkan kembali data-data dan hasil output yang pernah dimasukkan oleh pengguna atau dikerjakan oleh sistem sebelumnya. Seperti pada gambar 1, model machine learning di-training terlebih dahulu dengan masukkan data yang dilabeli sebagai apel ke dalam database. Dari model machine learning tersebut lalu user akan memasukkan input sebuah apel dan anotasi. Ini adalah apel. Maka model machine learning akan mengenali apel tersebut karena sudah ada di dalam database-nya. Dalam hal ini, training terlebih dahulu lalu akan mengeluarkan sebuah output yang menyatakan bahwa ini adalah apple. Unsupervised learning berbeda dengan supervised learning. Pada unsupervised learning, persoalan diproses hanya mengandalkan data yang belum dilatih sebelumnya. Unsupervised learning menggunakan enable training database untuk memodelkan struktur dari data, sehingga unsupervised learning bersifat lebih subjektif dibandingkan supervised learning. Algoritma ini mempunyai tujuan untuk mempelajari dan mencari pola-pola menarik pada masukan yang diberikan. Pada gambar 1 ditunjukkan ilustrasi unsupervised learning yang menjelaskan bahwa ada 3 jenis buah yang berbeda dan ingin dikelompokkan sesuai dengan jenis masing-masing. Untuk mengelompokkan buah berdasarkan jenisnya tersebut tidak diperlukan data training. Menggunakan data yang ada, maka bisa secara langsung mengelompokkan buah tersebut berdasarkan jenisnya. Bab 2. Convolutional Neural Network. Pengertian CNN. Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image.
CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN dapat jauh beda dengan neural network. Biasanya CNN terdapat dari neuron yang memiliki weight biasa dan anti-fusion function. Arsitektur CNN. Future Extraction Layer. Kemampuan utama CNN adalah arsitektur yang mampu mengenali informasi prediktif suatu objek, gambar, teks, potongan suara, dan sebagainya. Walaupun objek tersebut dapat diposisikan di mana saja pada input. Kontribusi CNN di Future Extraction Layer adalah pada convolution dan polling layer. 1. Convolution layer. Convolution bekerja dengan prinsip sliding window dan weight sharing, mengurangi kompleksitas perhitungan. Gambar di atas adalah RGB image dengan ukuran 32 x 32 pixel. Yang sebelumnya adalah multimediational array dengan ukuran 32 x 32 x 3 di mana 3 adalah jumlah channel. Convolution layer terdiri dari neuron yang membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi pixel. Polling layer. Layer ini adalah setelah convolution layer, terdiri dan sebuah filter dengan ukuran dan street tertentu yang akan bergeser pada seluruh activation map. Polling yang digunakan adalah max dan Avenger. Polling layer digunakan untuk merangkum informasi yang dihasilkan oleh suatu convolution, mengurangi dimensi. 2. Fully connected layer. Activation map yang dihasilkan dari feature extraction layer masih berbentuk multidimensional array, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan reset activation map menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Layer ini memiliki hidden layer, activation, fusion, output layer, dan loss function. Layer ini adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan multiplayer, perceptron, dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara lancar. Bab 3. TensorFlow dan Crash. TensorFlow adalah salah satu dari beberapa library yang dikhususkan untuk melakukan perhitungan matriks multidimensi, yang mana disebut juga tensor secara optimal. Penerapan paling dominan library ini adalah untuk membangun jaringan syaraf tiruan neural networks yang di dalamnya penuh dengan operasi matriks. Crash adalah library neural networks yang bersifat high level dan dibentuk di atas library lain. Dia membutuhkan library pengolah tensor sebagai backend-nya. Crash menyediakan beberapa opsi backend yang bisa digunakan, yaitu TensorFlow. Arsitektur output layer dan hidden layer. Output layer 1. Output layer merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. 2. Hidden layer
merupakan lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot weight dan prosedur untuk menghasilkan input neuron melalui activation fusion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.